Di satu desa kecil di Jawa Barat, penderitaan ini pun baru berakhir sekitaran tahun 2018. Perkenalkan, namaku Kumala. Aku selalu merasa bangga pada diriku sendiri karena sedari kecil aku selalu mendapat pujian dari ibu dan ayah tentang apapun hal itu. Keluarga dan teman-temanku juga sering memujiku, terutama soal fisikku yang dikatakan cantik. Ya, hanya itulah tingkat kebahagiaanku. Hingga akhirnya, kehidupan bahagiaku pun menjadi tidak utuh lagi dikarenakan di umur ke-12 orang tuaku meninggal dunia beserta adik dan kakakku karena sebuah kecelakaan bus. Aku pun hidup sebatang kara hingga pada akhirnya aku dititipkan di sebuah pesantren yang bisa dibilang juga sebagai panti asuhan. Tapi di sana aku bertahan 3 tahun saja. Dan setelah lulus SMP, waktu memasuki SMU, akhirnya aku diasuh oleh tanteku yang bernama Tante Lilis. Tante Lilis ini mempunyai seorang anak yang kala itu umurnya masih sekitar 7 tahun. Dan inti dari kisah ini adalah saat aku dulu kelas 2 SMA, sekitar tahun 2005. Kala itu aku punya banyak rekan dan rata-rata teman dekatku bisa dibilang orang-orang yang tenar pada masanya. Kalau sekarang mungkin kita menyebutnya selebgram atau seleb sosmed. Tapi dulu hanya pemain iklan dan model karena memang belum banyak sosmed. Mereka ini berwarna-warni kepribadiannya. Tapi yang paling akrab dan banyak nyambung denganku adalah temanku yang bernama Emi. Emi adalah anak orang kaya, baik sekali, loyal pada siapapun, cantik, budi pekertinya maupun fisiknya. Tapi sayangnya ia sering kali mudah tertipu. Ya, Emi mudah sekali percaya dengan kata-kata orang. Maka dari itu akulah orang yang pas untuk akrab dengan Emi karena aku selalu memberi dia banyak sekali nasihat. Suatu hari Emi pernah mengajakku ke sebuah restoran. Ia mengaku punya kenalan untuk bekerja dengan gaji yang lumayan. Akhirnya aku pun menuruti kemauan Emi. Dan ketika sampai di sana, aku pun bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Aku sempat kurang yakin karena ketika melihat itu adalah seorang wanita tua yang dari penampilannya pun jauh dari kata modern, apalagi orang kaya. Dan kira-kira ia akan memberikan pekerjaan apa ke Emi? Aku pun berinisiatif untuk bisa meja saja dengan Emi karena aku takut mereka membicarakan hal-hal yang seharusnya aku tak tahu. Tapi di sini Emi justru meminta aku duduk bergabung dengan mereka. "Duduk sini aja, nggak sopan ah. Ibu ini udah jauh-jauh datang dari kota demi kita," ucap Emi kala itu. Di sini aku agak bingung, kenapa kita? Padahal kan dia yang punya urusan. Tapi ya aku ikut saja ajakan Emi dan ibu itu ramah sekali. Sepertinya ia pun sudah punya anak seumuran kita atau bahkan cucu. Dan ibu ini pun menjelaskan ajakannya untuk bekerja sama menjadi model dari produk kosmetiknya. Aku pun kala itu agak kaget. Penampilan yang seperti orang desa dan sudah tua itu ternyata adalah seorang owner kosmetik. Wow. Jadi gini, nanti sistemnya Emi ini akan jadi model utama dan kamu jadi cadangannya. Gak apa-apa kan, Neng? Kata ibu itu padaku setelah diskusi panjang tentang sistem kerjanya. Aku pun kala itu hanya mengangguk setuju, yang awalnya aku nggak ngira sama sekali jika aku akan diajak bekerja juga. Dan dari penjelasannya, intinya aku dan Emi pun tidak perlu bekerja setiap hari, hanya pada saat waktu-waktu tertentu ibu butuh. Barulah kami harus datang padanya. By the way, produk yang beliau miliki bukanlah sebuah brand besar. Ia pun hanya memasarkan di sekitaran Pulau Jawa saja dan hanya di tempat-tempat tertentu, dan saat itu jarang juga orang yang tahu. Dan singkat cerita, kesepakatan kita pun tertanda di atas sebuah materai untuk kontrak selama 2 tahun, alias kontrak ini akan habis ketika nanti aku lulus SMU. Bayarannya pun lumayan, ya bisa untuk jajan dan juga memenuhi keperluan sendiri agar aku tidak selalu minta pada tanteku. Akan tetapi, di sini Emi justru memberikan 20% bayarannya untukku. Dengan alasan karena aku anak yatim piatu, begitu alasannya.
Mulia sekali hati Emi. Pada awalnya, pekerjaanku ini berjalan dengan lancar dan aku pun terus menjalin hubungan baik dengan Emi. Tapi, lama-kelamaan, Emi pun menunjukkan gelagat-gelagat yang aneh, yang membuat aku kala itu sedikit jengkel karena sering merasa tidak diperdulikan pertanyaanku, bahkan seperti kami diam-diaman. Dan pada suatu hari, "Kamu besok ada acara nggak? Kita ke rumah ibu yang kemarin yuk. Katanya dia ulang tahun, ajak Emi." Karena aku terlalu senang Emi sudah mau bicara denganku, aku pun langsung menerima saja ajakannya. Dijanjikan besok aku akan berangkat. Emi cuma bilang besok tanpa memberitahu aku jam berapa, dan juga si ibu owner itu tidak bisa mengontak aku, dia hanya mengontak lewat Emi. Besok adalah hari Kamis, yang mana aku akan berangkat ke rumah ibu owner setelah pulang sekolah. Aku pun sudah siap dari siang. Aku berpikir jika berangkatnya siang atau sore. Betul saja, Emi pun menelponku sekitar jam 7 malam. Ya, aku pun berhasil mendapatkan izin dan meyakinkan tanteku, lalu aku diperbolehkan pergi. Tapi heran juga, kenapa semalam ini? Di kereta terakhir aku pun bertanya pada Emi, "Kok malam banget deh acaranya?" "Gak apa-apa, biar langsung ke inti acara aja," jelas Emi singkat. "Mau balik jam berapa kalau begini?" tanyaku agak protes ke Emi. "Ya udah, nanti dijanjikan kita diantar kok sama supirnya si ibu," kata Emi mencoba menenangkanku. Akhirnya tibalah kami di lokasi. Seperti tanpa ada pesta, sunyi. Kami masuk tanpa permisi karena pintunya terbuka. Mungkin sedang acara sesi doa. Karena memang yang ulang tahun kan bukan anak-anak lagi. Dan ternyata dugaanku salah. Memang betul tidak ada pesta. Kala itu hanya ada si ibu yang duduk di sana dengan seorang laki-laki yang mungkin saja anaknya. Makanan seadanya dengan beberapa benda aneh pun ada di atas meja. Kala itu kami hanya makan malam lalu diberikan evaluasi. Setelah itu ibu itu minta pada Emi untuk menginap saja, sedangkan aku disuruh pulang. Aneh. Ya aneh dan sangat menjengkelkan karena kala itu sudah jam 11 malam, aku pun harus pulang sendirian dengan diantar sang supir. Dan setelah itu, keanehan itu pun terus berlanjut karena setelah pulang dari acara itu, Emi betul-betul menjauh dariku. Di luar kebiasaannya, sampai yang paling parah adalah Emi pun menjadi jarang sekali masuk sekolah dengan alasan sakit. Tapi kalau aku mencoba menelaah, ya mungkin karena dibully dengan temanku yang lain. Karena aku pun risih dengan tingkah Emi, aku pun ya berusaha menjauhi dia, ditambah lagi pekerjaan yang juga tidak jelas karena tidak pernah meminta aku untuk kesana lagi dan tidak pernah mengirimkan gaji sama sekali. Tahu begini ya, aku tidak usah terlalu berharap. Emi pun mulai sering terlihat aneh. Ya gayanya seperti tidak kenal lagi denganku. Emi pun juga sering lupa dengan janji-janjinya, tidak hanya denganku tapi juga dengan teman-teman yang lain. Emi pun menjadi lebih temperamen dari biasanya, tapi kadang-kadang sikapnya kembali lagi seperti biasa. Bahkan seolah-olah dia lupa kalau dia itu pernah membuat jengkel. Tapi aku anggap itu sepele. Mungkin Emi sudah punya kesibukan di luar sekolah. Seperti kacang lupa akan kulitnya. Dan singkat cerita, di suatu hari setelah berbulan-bulan kami tidak pernah bertegur sapa lagi, aku pun ingat kala itu ketika aku pulang sekolah, aku disambut tanteku dan Emi di ruang tamu. Kala itu aku melihat Emi yang secara fisik itu aku sangat kaget karena terlihat kurus sekali dengan kulitnya yang kusam. Benar-benar aku kaget karena Emi jarang masuk sekolah. Sekalinya masuk aku hanya melihat Emi sekilas dari jauh. Mungkin ini adalah masalah yang serius. Aku pun lalu didudukkan dan mulai dijelaskan. Emi menyuruh aku untuk tidak balik lagi ke rumah owner kosmetik itu. Katanya terlalu berbahaya. Ya, ini menyangkut masa depanku nantinya. Katanya owner itu semacam ingin mencari tumbal. Tapi alasan yang diberikan betul-betul tidak masuk akal. Aku pun tidak bisa percaya dengan kata-kata Emi lagi. Lagian ya, aku mencoba berpikir logis. Di sini aku sudah lumayan buta dengan uang yang tidak seberapa itu dibandingkan nyawa dan kesetiakawan.
Sampai aku pun melawan dan menyangkal nasihat Emi habis-habisan. Padahal dipikir-pikir juga Emi lah yang baik hati untuk mengajak aku kerja bareng. Tanteku pun juga sudah menasihati aku untuk jangan balik lagi, tapi di sini aku ngeyel. Tak lama setelah itu ada telepon masuk. Ya, panggilan dari tempat kerjaku yang bilang kalau aku sudah menjadi model satu-satunya karena Emi justru yang disingkirkan. Aku pun di sini sempat aneh karena aku sudah lama tidak dihubungi. Aku pikir aku sudah tidak dibutuhkan, ternyata masih dibutuhkan. Dan kebetulan sekali setelah aku bertikai dengan Emi dan tanteku, berjalanlah aku sendiri dengan senang ke rumah ibu owner itu. Waktu hari yang ditetapkan kapan aku harus datang, aku diminta datang sore hari. Janjinya sebentar saja aku foto dan langsung pulang, tapi ternyata tidak. Sampai jam 9 malam aku masih belum pulang. Sedangkan saat itu aku sudah sangat lelah. Mana lagi aku tak ada persiapan untuk menginap. Malam itu aku sangat bingung mau pulang bagaimana. Aku pun lalu disapa oleh ibu itu. Dia minta aku untuk menginap saja, tapi aku bilang tidak bisa karena aku harus sekolah besok dan karena juga ada persiapan UN. Tapi ibu owner itu seperti memaksa dan khawatir terjadi apa-apa jika aku pulang malam ini. Akhirnya aku pun mengiyakan, tapi dengan syarat ibu owner itu harus menelpon tanteku. Itu pun lalu diiyakan oleh ibu owner itu. Ia meminjam handphoneku untuk menelpon tante, sedangkan aku pun bersiap tidur agar besok pagi aku tidak telat berangkat sekolah. Kala itu aku disiapkan sebuah kamar besar dan dari modelnya sepertinya bukan kamar tamu, seperti kamar anggota keluarga saja. Tapi aku cuek. Setelah meletakkan barangku, aku pun ingin bergegas mandi. Di dalam kamar yang disediakan ada kamar mandinya. Tapi ternyata aku tidak diizinkan untuk memakai kamar mandi yang berada di dalam kamar itu. Akhirnya aku pun mandi di kamar mandi yang ada di luar. Aneh. Selesai mandi, aku dijegat lagi untuk makan malam dulu. Padahal aku saat itu sudah ngantuk sekali. Tapi mau tak mau, aku pun makan untuk menghormati. Setelah selesai makan, aku lalu dipersilakan tidur. Kaget. Dan ketika aku ingin masuk ke dalam kamar, betapa kagetnya aku ketika aku mencium aroma dupa yang sangat menyengat, seolah-olah menusuk sampai membuat aku pusing. Bau apa ini? Obat nyamuk atau apa? Dalam hatiku bergumam. Ya, aku tuh mau gak mau pun tetap tidur di dalam kamar itu dengan rasa gelisah. Dan di antara sadar dan tidak, ketika waktu mulai terlelap, aku bermimpi ada seorang perempuan sedang duduk di ujung ranjangku yang entah aku tidak kenal. Sosok itu seperti bergumam dan terus membelakangiku sambil memijat-mijat ujung jemari kakiku. Di sini aku tak bisa bergerak untuk bangun. Setelah aku perhatikan, sepertinya aku mengenali sosok perempuan itu. Tapi gak mungkin. Gak mungkin jika itu adalah ibuku, karena ibuku sudah meninggal. Aku pun lalu mencoba tidur lebih dalam lagi. Akan tetapi kala itu suaranya semakin jelas, seperti sedang menyinden dengan bahasa Sunda yang lirih dan sesekali berbicara. Tapi aku tak paham karena seperti diselingi dengan isak tangis. Aku paksakan bangun dan aku sangat kaget. Ternyata saat itu di depanku ada ibu owner kosmetik itu sedang berdiri di abang pintu. Ia menatapku begitu saja tanpa sepatah kata pun. Aku pun melihat baju yang dikenakannya persis seperti baju yang dikenakan oleh perempuan yang berada dalam mimpiku. Tadi itu mimpi atau bukan? Sudahlah, mungkin ibu owner itu hanya mengecek saja apakah aku sudah tidur atau belum. Dan setelah itu aku pun kembali tertidur pulas. Di pagi harinya aku pun bergegas ingin pulang lalu berangkat sekolah. Akan tetapi ketika aku ingin berpamitan, kala itu suasana rumah sangatlah sepi, tak ada seorang pun. Dan akhirnya aku pun mencoba pergi ke bangunan yang satunya, tapi tetap tak ada orang juga. Dan karena aku merasa sudah buang-buang waktu, aku pun lalu pergi ke stasiun sendirian. Masa bodoh, gak usah pamit-pamitan. Jujur dan betul-betul aku bingung kenapa sepi sekali di kota ini, padahal ini adalah hari kerja. Aku pun segera naik kereta untuk menuju ke rumah. Sepanjang perjalanan kereta ini tidak berhenti di beberapa stasiun alias langsung ke tujuan. Dari stasiun ke rumah tidak begitu jauh, dan karena aku buru-buru, akhirnya aku pun berjalan kaki ke rumah lalu bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Sesampainya di rumah,
Aku ingat sekali, baru saja aku menginjakkan kakiku di teras rumah, tiba-tiba aku mengalami rasa mual yang teramat sangat. Dadaku sakit sampai aku pun berlutut di depan pintu dan akhirnya aku pun pingsan. Dan ketika aku terbangun, tiba-tiba saja di sebelahku sudah ada tanteku dan seorang bapak-bapak yang aku tidak kenal. "Terima kasih Pak, ambil saja imbalannya," kata tanteku menyodorkan uang. "Gak usah Bu, gak apa-apa, saya buru-buru," tolak bapak itu sambil memegang tangan tanteku. Tanteku pun terus risak. Di sini aku sangat bingung. Tadi, tadi itu siapa tante? Tanyaku. Tanteku kaget melihat aku yang sudah bisa bicara. Ia nampak marah, sedih, semua menjadi satu di raut wajahnya. Akhirnya, aku pun lalu dibawa pulang oleh tanteku. Dan di situ, tanteku pun bercerita jika aku sudah hilang selama 4 hari. Dan bapak-bapak tadilah yang menemukanku tidur di bengkelnya. Katanya, aku ada di bengkelnya sebelum ia datang. Ketika bengkelnya masih tutup, dan karena heran dari mana aku masuk, bapak itu pun bertanya, tapi kala itu jawabanku ngelantur. Hampir saja kala itu tanteku ingin melaporkan ke kantor polisi saat hilangnya aku di hari ketiga, tapi tanteku masih yakin jika aku ada di sekitaran rumah. Dan betul saja, ada tetangga dari bengkel itu yang kenal dengan tanteku dan melaporkannya kalau aku sudah berhasil ditemukan. Akhirnya aku pun dibawa pulang. Lokasi bengkelnya memang tidak jauh dari rumahku, tapi hanya beda desa saja. Setelah kejadian aku sakit, tanteku di sini sudah mulai peka jika ada yang tidak beres. Aku pun beberapa kali didoakan dan diberikan nasihat oleh seorang ahli agama. Waktu itu, ahli agama itu bilang jika ada orang yang mau memperkosaku, agar aku bisa menjadi bagian dari mereka. Karena setelah mereka berhasil menanamkan benih di tubuhku, maka aku akan tunduk pada mereka. Dan untungnya, kata ahli agama tersebut, aku gagal diperkosa. Yang dimaksud masih kemungkinan adalah anggota keluarga dari ibu owner kosmetik itu. Dan tentang ibu owner kosmetik yang aku minta untuk izin dengan tanteku di malam aku menginap, ternyata tidak dilaksanakan. Ya, ibu itu telah berbohong. Tanteku benar-benar tidak pernah menerima telepon ataupun SMS dari nomorku sama sekali. Bahkan kontak ibu owner itu pun sudah dihapus dari ponselku. Pasti semuanya bingung. Ya, apalagi aku. Aku tak pernah merasa menghapusnya. Aku sudah hilang 4 hari. Tapi yang aku ingat, aku hanya pergi beberapa jam saja untuk pulang. Dan aku sangat ingat sekali kala itu jika aku sudah sampai di teras depan pintu rumah, lalu aku tak ingat apa lagi alias pingsan. Dan kata seorang ahli agama tersebut, jiwaku itu sudah berada di alam lain waktu aku terbangun dari tidur. Dan memang waktu itu dunia itu terasa lain, lebih cepat, sedangkan di dunia manusia aku sudah tidak pulang berhari-hari. Seperti itulah intinya. Dan tanteku ini termasuk orang yang simpel dan tidak mau ribet, atau mungkin dia terlalu sibuk mengurus anaknya yang masih kecil. Dan setelah kejadian itu, dia pun mau semuanya dilupakan saja dan jangan pernah lagi mengingat-ingat ibu owner kosmetik itu, apalagi sampai datang lagi ke rumahnya. Padahal jujur, di situ aku masih penasaran sekali dengan ibu itu. Kenapa dia harus punya niatan buruk kepadaku? Hari-hari pun aku lalui dengan kondisi fisik yang kian melemah. Aku sakit, yang aku pendam sendirian karena aku tidak mau merepotkan tanteku lagi. Ya, walaupun terus diobati, aku mengaku kalau aku sudah baikan. Terus begitu sampai tibalah waktunya ujian nasional dan lulus SMU, aku baru merasa sembuh total. Dan betul, itu semua terjadi bertepatan saat kontrak pekerjaanku habis dengan ibu owner tersebut. Setelah lulus, aku pun dijodohkan dengan seorang laki-laki pilihan omku. Yang tidak lama kami pun akhirnya menikah. Aku menikah di umurku yang ke-19 tanpa penolakan dari calon suamiku, dan aku pun menerimanya juga. Pernikahan berjalan lancar dan bahagia hari itu. Awalnya semua baik-baik saja, dan sampai saatnya aku mengandung anak pertama 2 tahun setelah menikah. Sukacita betul-betul terasa di keluarga kecilku. Aku rawat dan kujaga bayiku ini, kontrol ke bidan rutin, dan suamiku juga melarang untuk aku berkegiatan yang lebih berat. Pokoknya aku menjadi ratu selama 9 bulan. Tapi ada momen yang aku pikir ini aneh ya.
Aku sering sekali memimpikan seorang perempuan yang aku tidak kenal. Ya, tidak pernah ketemu, bahkan aku tidak pernah terfikir apapun soal orang lain. Perempuan ini selalu datang membawa seorang anak kecil yang baru bisa berjalan. Dia pun menitipkan anak ini karena dia sibuk berjualan di pasar. Setelah itu, ia pergi begitu saja meninggalkanku. Begitu terus alur mimpiku tentang perempuan misterius itu. Tidak setiap hari, tapi lumayan sering. Hingga aku pun bertanya-tanya. Dan singkat cerita, aku pun melahirkan bayi perempuan dan aku memberi namanya Nanda. Bayiku normal secara keseluruhan dan proses kelahiranku pun normal. Aku bersyukur karena dapat menikmati kehidupan baru yang bahagia. Hari-hari aku jalani. Sampai suatu hari suamiku terus-terus berterima kasih padaku karena selalu memuaskan hasratnya setiap malam. Aku bingung di sini. Ya, karena aku tidak merasa melakukannya. Pada awalnya suamiku aku anggap bercanda, tapi semakin kesini ia terlihat semakin serius. Di sini aku mulai marah dan curiga. Sebetulnya ia berhubungan dengan siapa? Aku pun coba bertanya apa baju yang aku kenakan pada saat itu, dan betul, menurut suamiku baju yang kupakai hari itu adalah benar. Aku pun sampai berusaha terjaga di malam hari, menunggu suamiku tidur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tidak menemukan keanehan seperti mungkin suamiku menyelinap keluar rumah dan lain-lain, tapi tidak. Aku hanya melihat suamiku sedikit mengigau. Ah, ya sudahlah, mungkin sebelumnya ia hanya mimpi. Di sini aku masih mencoba berpikir positif. Di usia bayiku yang sudah 5 bulan, suamiku pun mulai bersikap aneh. Gelagatnya mengingatkan aku seperti teman lamaku, Emi. Seperti menjauh dan seolah-olah tak mau lagi pulang ke rumah dan seperti jijik melihatku. Sakit hatiku melihat suamiku seperti ini. Aku selidiki dan tanya juga dengan suamiku, tapi nampak tak ada orang ketiga di hubungan kita. Aku pun selalu menyelidiki kenapa dan apa salahku. Jenuh juga seperti ini. Akhirnya alasan terakhir suamiku hanyalah bilang jika ia hanya mau fokus berkarir. Betul-betul tidak masuk akal. Padahal beberapa bulan yang lalu dia terlihat masih baik-baik saja. Dan tidak lama aku pun digugat cerai. Semakin mantap gugatannya karena anakku Nanda didiagnosa memiliki kelainan Down syndrome dalam bahasa medisnya. Aku betul-betul terpukul dengan hidupku yang saat ini. Aku tak punya dukungan dari siapapun termasuk tante dan omku. Mertuaku justru mendukung perceraian itu karena merasa malu memiliki cucu yang menderita Down syndrome. Tapi kenyataan akan diubah seperti apa lagi? Aku tak punya pembelaan. Aku harus menelan bulat pil pahit ini seorang diri, mensyukuri apa yang sudah kupunya, menjadi orang tua tunggal untuk Nanda. Aku menyekolahkan Nanda dan menganggapnya sebagai anak pada umumnya. Belum usai aku trauma dengan perceraian dan kenyataan Nanda mengidap Down syndrome, Nanda pun sering marah-marah sambil bilang mau pulang. Aneh, padahal posisi kami ada di rumah kontrakan sendiri. Jadi Nanda ini bukan di level Down syndrome yang parah ya. Ia masih bisa beraktivitas normal dengan fisik yang juga normal, tapi bicaranya saja yang sering tidak nyambung dan telat ketika dipanggil. Selain itu ia sering mengamuk minta pulang. Nanda juga sering kali membahayakanku. Walaupun ia masih TK, tapi tenaganya begitu kuat. Seringkali aku dapati ia berusaha menusukku dengan benda-benda tajam seperti jarum, pensil, pisau, dan batu yang runcing. Aku merasa aku tak pernah lepas pengawasan. Sekolah pun aku tungguin sampai mandi, buang hajat. Aku tak lepas pandangan dari Nanda. Dari mana Nanda belajar kata-kata kasar dan mengerti benda tajam untuk menyakiti seseorang? Berkali-kali juga guru TK-nya kewalahan menghadapinya, selalu berusaha mencelakai teman sekelasnya sampai aku pun didudukkan dengan ibu dari salah satu temannya yang karena sudah sangat muak dengan perlakuan Nanda yang semakin hari semakin menjadi. Tak ada kata lain selain minta maaf. Tapi akhirnya aku berujung diminta untuk mengurus Nanda di rumah saja. Ya, Nanda dikeluarkan dari sekolahnya. Aku selalu mencoba untuk sabar, dan tanpa sadar aku begitu kuat menghadapi cobaan ini tanpa menangis. Sampai akhirnya aku menangis sejadi-jadinya saat kala itu aku mengajak Nanda bicara. Nanda, ibu tuh capek. Nanda kok nakal terus? Nanda harus baik dong sama ibu. Kataku kala itu memohon kepada Nanda.
Malam itu di rumah kontrakanku hanya ada aku dan Nanda. Kumala bukan ibu Nanda. Dengar, gak usah banyak nyuruh-nyuruh. Saya mau pulang, bentak Nanda. Betapa kagetnya aku. Bukan hanya pengakuannya jika aku bukan ibunya, tapi betapa kagetnya aku ketika jawabannya bisa nyambung. Bertubi-tubi pukulan hidup malam itu. Setelah sekian lama merasa diri ini kuat, akhirnya air mata ini tak terbendung lagi semenjak kejadian malam itu. Nanda selalu bilang jika aku ini bukan ibunya. Tapi aku selalu berusaha untuk selalu membesarkan Nanda sepenuh hati sampai di titik kesabaranku habis. Ya, aku berniat memasukkan Nanda ke sebuah rumah sakit jiwa karena tingkah lakunya yang kelihatan semakin hari semakin tidak wajar, dan banyak juga saran dari orang lain untuk memeriksakan kejiwaannya. Karena gelagatnya sepertinya bukan lagi seperti anak Down syndrome. Aku pun minta juga Nanda untuk diurus di rumah sakit jiwa karena aku harus bekerja untuk terus menyambung hidup. Segala pemeriksaan dan pengumpulan data akhirnya disetujui juga oleh pihak rumah sakit. Oh iya, selama ini aku hanya memberobatkan Nanda ke puskesmas di desaku dan dirujuk ke rumah sakit kecil. Aku juga minim pengetahuan tentang Down syndrome dan gangguan jiwa. Aku beberapa kali bingung dari masukan orang-orang, bahkan dokter yang selalu berbeda-beda diagnosanya. Aku pun selalu menerima saja masukan dari siapapun, padahal setauku Down syndrome dan kelainan jiwa itu adalah hal yang berbeda. Tapi setelah ke rumah sakit jiwa justru diketahui juga jika anakku ini mengidap gangguan jiwa. Yang dokter juga bilang kalau ternyata ini merupakan dari faktor genetik ataupun keturunan. Sesekali aku menyempatkan diri untuk menengok Nanda di rumah sakit. Ya, Nanda punya satu suster yang menanganinya. Namanya Suster Riri. Suatu ketika Bu Riri ini bilang padaku, "Bu, kayaknya Nanda ini anak yang spesial deh," kata Bu Riri. Yang awalnya aku anggap masa bodoh karena memang ya sudah banyak yang bilang seperti itu. Maaf, dulunya ibu pernah mengabdi sama siapa ya? Mohon maaf nih saya tanya seperti ini karena Nanda itu sepertinya titipan dari salah satu orang yang kemungkinan ibu tahu orang yang menitipkannya. Dan mudah-mudahan juga saya bisa bantu loh, Bu. Tanya Bu Riri lagi. Kesannya serius tapi terlihat khawatir. Tapi tetap aku tersinggung. Namanya juga anak. Ya pasti titipan dong, Sus. Titipan Tuhan, kataku agak mencibir. Bu Riri terdiam, mungkin tidak enak tapi tangannya memegang bahuku. Titipan seseorang, Bu. Katanya lagi. Suami saya. Ya pasti suami saya dong seseorangnya. Kataku masih mencibir. Seseorang ibu juga yang menitipkan Nanda. Masa lalumu betul-betul tak bisa disesali lagi. Mungkin ibu ini pernah bersekutu atau mengabdi pada sesuatu. Jadi ibu sudah merelakan keturunan-keturunanmu, Bu. Jelas Bu Riri kali ini serius. Aku pun semakin takut dan ngeri dengan kata-kata yang semakin lama aku hanyut dalam penjelasannya. Banyak juga kenyataan-kenyataan yang ditunjukkan Nanda kalau aku memang bukanlah ibunya dan Nanda betul-betul tidak mirip dengan aku ataupun mantan suamiku. Tapi keyakinanku tetap tak goyah kalau Nanda tetap akan aku rawat bagaimanapun keadaannya. Aku menjalani semuanya dengan ikhlas, walaupun Bu Riri selalu menyarankanku untuk mengobati Nanda ke orang pintar sebelum nanti umurnya yang ke-8 tahun. Tapi di sini aku tetap menolak. Aku pun menjalani hidupku sampai di tahun 2017, sampai rumah sakit selalu kewalahan menghadapi Nanda. Kondisinya semakin tidak karuan. Ia selalu menyakiti dirinya sendiri karena tak ada seseorang yang bisa ia sakiti atau untuk melampiaskan emosinya. Setahun berjalan, dengan kondisi Nanda yang terlihat semakin kurus dan memprihatinkan, ia akhirnya melemah dan jatuh sakit. Baru aku sadari dan baru aku percaya kalau penyakit yang Nanda idap ini bukanlah penyakit medis sampai ada kerancuan antara Down syndrome atau kelainan jiwa. Banyak orang yang sudah berusaha menyadarkanku, tetapi aku tidak percaya sama sekali. Dan soal mimpiku saat mengandung Nanda, sepertinya memang ada kaitannya dengan perempuan yang selalu menitipkan anaknya ke aku untuk pergi ke pasar. Dan di tahun 2018, Nanda pun menghembuskan nafas terakhirnya di umurnya yang ke-8 tahun. Terpukul,
Tapi juga aku merasa usai sudah penderitaanku karena selain sulitnya mengurus Nanda, aku harus menanggung malu sebagai seorang janda yang mempunyai anak Down syndrome. Tanpa aku mencari jawaban sebenarnya apa yang telah menimpaku, aku hanya berserah diri pada Tuhan. Memang ini takdir hidupku. Tahun pun berlalu, tepatnya di tempat kerjaku yang baru aku memberanikan bercerita tentang masa laluku yang kelam. Di sana ada satu temanku yang menceritakan satu film yang sempat booming pada masanya di tahun 1980-an. Tapi aku tak tahu film itu karena aku benar-benar kudet ya, atau kurang update. Dan betul, persis dengan apa yang aku alami, keluarga yang ada di film itu betul-betul hampir kehilangan anaknya di umur yang ditentukan. Dan percaya tidak percaya, tapi ini aku mulai menyimpulkannya dari diri sendiri, mulai dari prosesinya dan urutan kejadiannya, persis seperti ibu owner kosmetik yang dulu pernah memperkerjakan aku. Betul-betul aku punya dendam yang mendalam untuk owner kosmetik itu. Tapi aku kehilangan jejaknya. Dan aku pun hanya mau berdoa supaya kedepannya ini menjadikan aku pribadi yang lebih bijak dan hati-hati. Dan mohon doanya agar Nanda tenang di sisi Tuhan Yang Maha Esa, karena aku sangat sayang sekali dengan Nanda, anakku. Selesai. Wow, kisah yang luar biasa. Ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari kisah-kisah yang biasa saya bawakan dari tata bahasanya. Tapi ini keren banget dan horor banget menurut saya. Jadi saya pilih ini untuk membawakan kisah ini ya. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengarkan, tapi asli ini keren banget kisahnya dan menurut saya ini horor banget ya. Memang dalam kisah ini tidak diceritakan sosok setannya atau apanya, tidak diceritakan sama sekali, tapi bener-bener horor banget. Dan ya apalagi menyangkut anak ya. Jadi luar biasa untuk Ibu Kumala ya, untuk Ibu Kumala semoga diberikan ketabahan dalam menjalani hidup selanjutnya, dan semoga Nanda ditempatkan di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah ini, yang buruk-buruk dibuang saja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar, silakan bisa tulis di kolom komentar, atau hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan balas satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, silakan bisa diklik tombol jempolnya, tombol like-nya. Dan buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo, di Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.